Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Dava dan di sini kita akan belajar terkait CAD-CAM ya. Jadi gambarannya CAD-CAM itu seperti CAD itu adalah sebuah sketsnya dalam bentuk outputnya itu berupa desain ya teman-teman. Jadi misal aku mau membuat yang namanya sebuah bangun datar dengan entah dua dimensi atau berbentuk tiga dimensi dan dimana itu nanti hasilnya outputnya itu berupa desain ya. Nah itu yang dinamakan dengan CAD teman-teman. Nah cuma kalau CAM itu hampir sama dengan CAD tapi bedanya ya adalah outputnya itu berupa semacam bahasa mesin ya untuk agar bisa dicetak secara langsung itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah benda ya menggunakan SketchCam ya. Nanti aplikasi kita gunakan adalah SolidWorks. Nah, nanti teman-teman mendesainnya, merangkainya itu CAD biasanya. Dan kalau nanti proses printnya ya, gampang ya, proses printnya atau proses cetaknya ke mesinnya itu adalah CAM. Nah, gitu. Jadi itu perbedaan antara CAD dan juga CAM, teman-teman bisa dipahami ya. Itu. Nah, kita menggunakan SolidWorks di sini dan cara installnya bagaimana? Teman-teman aplikasi SolidWorks ini berbayar ya. Dan nanti kalau memang teman-teman ingin yang tidak berbayar, teman-teman bisa menggunakan atau mengakses website itu bernama Get Into PC. Nah, nanti temuin saja Get Into PC, lalu search SolidWorks gitu. Jadi ini akan aku demokan ya. Oke, jadi teman-teman silakan klik get into pc.com. Oke, kalau udah, ini ada banyak sekali teman-teman buat aplikasi-aplikasinya di sini. Oke, lalu silakan ini search SolidWorks, lalu enter. Nah ya, di Get Into PC teman-teman itu sudah menyediakan banyak sekali versi SolidWorks, mulai dari yang terbaru sampai ke yang versi-versi lama sebelum-sebelumnya. Itu. Nah contoh, aku nyontohin mungkin nih ya 2024. Kita lihat. Nah teman-teman silahkan scroll ke bawah. Nah nanti untuk teman-teman menginstal silahkan di sini download. Ini. Jadi ketika di download, diklik, dia menunggu dulu, request, ditunggu dulu aja proses loadingnya. Nah kalau udah, dia akan langsung menginstal sendiri. Kayak gitu teman-teman. Oke. Lalu buat cara nge-cracknya, karena mengingat kalau di sini itu berarti yang crack ya, silahkan di sini how to install the software. Klik. Nah di sini teman-teman ini sudah lengkap. Ada video tutorialnya, cara untuk menginstalnya, panduan-panduannya. Teman-teman silahkan dicek aja, dicoba sendiri. Nanti kalau udah bisa, baru kita lanjut ke bagian desain atau penggunaan aplikasinya. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke latihannya. Oke teman-teman, ini udah saatnya untuk latihan soal ya. Jadi sini ada beberapa soal dari A, B, C, D, dan E ya. Jadi kita akan coba satu persatu. Oke, kita mulai dari soal yang A. Di sini aku udah buat project ya atau file project dari SolidWorks-nya. Jangan lupa teman-teman, sebelum teman-teman mulai untuk melakukan sketch atau desainnya, CAD-nya, jangan lupa teman-teman mengatur dulu bagian sini, unit sistemnya, teman-teman. Sesuaikan dengan pemakaian teman-teman. Misal teman-teman ingin dengan ukuran cm, berarti teman-teman bisa pakai CGS. Kalau misalnya mau meter, bisa pakai MKS. Kalau ini contoh yang aku contohin sekarang, kita pakai milimeter, berarti kita pakai mmGS. Gitu teman-teman. Jadi lupa sebelum teman-teman mulai untuk meng-sketch, meng-design, teman-teman harus menentukan dahulu unit parameternya itu mau menggunakan satuan apa. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau sudah diklik saja. Oke, kita mulai yang pertama, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada sebuah bangun
dua persegi panjang ya, dimana ini ada di bawah sini dan atas sini, teman-teman. Oke, kita coba dulu. Kita menggunakan garis aja, teman-teman, atau kotak bisa. Kalau aku contohnya, aku contoh kotak aja ya, pakai persegi panjang. Oke, biasakan ya teman-teman, kalau ingin nge-sketch ya, teman-teman kasih garisnya itu harus ke center point ini ya, X dan Y yang sini. Kenapa? Karena kalau teman-teman naruh dari sini, nanti dia itu akan full define, teman-teman. Jadi memang kenapa banyak orang yang mungkin dia udah desain, udah nge-sketch ya, susah-susah payah sudah jadi, cuma masih under define, itu karena salah satu faktornya adalah ini. Itu dia tidak menempatkan salah satu garisnya atau desainnya itu di X dan Y-nya ini, garis X dan Y-nya. Gitu. Jadi pastikan di sini teman-teman, agar bisa nanti full define. Gitu. Dan juga faktor full define sendiri itu adalah keterangan, entah nanti panjang, lebar, jalannya itu terdefinisikan. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita coba. Ini ukurannya ya, 30 atau 135. Kita smart definition. Dimension tadi 30 dan 135. Oke, ini 30. Lalu yang di sini 135. Oke. Oke, ini 30 135. Lalu ini ada bangunan lagi. Kita ini pakai garis aja, teman-teman. Dimana ini 25 dan ini sebanyak 55 dan nanti panjang di sini 40. Oke. Jadi kita kasih garis aja gini. Terserah dulu teman-teman gini. Sembarangan dulu nggak apa-apa. Karena nanti kita ngaturnya baru nanti. Nah, kalau sudah ini ya bagian sini teman-teman, garis yang sini persegi panjang ini dihapus biar dia nyatu sama yang bangunan di sini. Ya, kita trim aja ya, trim lalu oke, ini udah nyatu teman-teman. Baru kita atur ya sesuai tadi modulnya. Jadi buat lebarnya yang sini 25, atur 25 dan panjang di sini 55. Lalu juga panjangnya sini itu 40. Panjang sini 40. Gini. Oke. Lalu sudah itu buat yang pertama. Oke, sudah aman ya, full defend teman-teman. Jadi itu buat yang bagian pertama yang A ya. Jadi ini masih simpel, nanti teman-teman bisa dicoba dulu sekalian teman-teman mengenalin ada dasarnya, fitur-fiturnya yang ada di SolidWorks itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi teman-teman yang B sekarang ya. Ini aku hapus dulu aja karena kita akan gunakan untuk latihan lainnya. Oke, kita lanjut di B. Jadi dia ada persegi panjang, lalu dia ada garis lurus ke bawah dan nanti ada garis melengkungnya. Dan nanti di dalamnya ada persegi panjang dan juga dalamnya ada lingkaran. Oke, kita buat yang luarnya dulu, teman-teman. Berarti kita buat persegi panjangnya dulu. Di sini. Oke. Lalu setelah itu ada garis ke bawah. Ini. Lalu tambahin lagi garisnya. Oke, segini dulu nggak apa-apa, nggak lurus. Kita lihat dulu di sini. Oke, keterangannya 80 10. Oke, kita smart dulu. Ini 80. Lalu panjang sini 10. Oke. Ini garisnya kita geser lagi aja berarti. Oke. Di sini nggak ada
keterangan ya teman-teman buat yang panjang dari yang sini. Jadi nanti kita sesuaikan saja. Di sini panjangnya sini 48 garisnya. Dulu sini 48. Oke. Sini juga berarti 48. Oke, lalu ada lengkungan ya. Kita gunakan tangent arc. Klik sini. Oke. Lalu kita lihat dia diameternya 17. Kita smart dimension. Sini 17. Oke. Sudah. Lalu ini kan double nih, teman-teman bisa di hide aja salah satu. Kita hide. Oke. Ini sudah tertiva. Lalu ini tengah-tengah tadi kita trim aja teman-teman biar dia nyatu. Oke. Sip. Lalu di bagian tengah diberikan lingkaran dengan diameternya itu 13 saja. Kita kasihnya. Oke, kita smart dimension kasih 13. Oke. Lalu di dalamnya itu ada persegi panjang ya teman-teman. Atau garis saja. Oh, garis. Ya cuma dia persegi panjang, cuma yang bagian bawahnya dia enggak ada. Oke. Berarti kita bentuk dulu. Di sini dulu aja. Terus gini. Enggak perlu rapi dulu karena nanti kita rapikan baru. Oke. Kita lihat dia tingginya 24 dan lebarnya sini 18. Kita atur berarti. Sini dia 24 dan panjangnya di 18. 18. Oke. Lalu ini bisa digeser, ini udah center sih teman-teman. Bagian sini aja. Oke. Oke, sini sudah. Lalu kita lihat lagi apa yang kurang kira-kira 48, 18. Oke. Yang sini mungkin dikasih terang panjang yang berapa. Oke. Tinggal bagian sininya. 24, 18. Lalu kita lihat dulu apa yang kurang kira-kira teman-teman. Karena dia belum full define ya, karena biru bagian sini yang belum kita definisikan itu apa. Mungkin jarak ini ke sini. Oke, nanti jarak ini ke sini. Ini 8. Apakah udah sama? Kita lihat. Belum sama berarti ya. Di sini. Berarti coba kita jadiin 8 aja. Berarti ini berarti 8 pas 8. Nah, oke, biar dia center. Gitu, teman-teman. Oke, ini sudah. Jadi ya buat yang desain kedua. Ini nanti teman silahkan dirapin sendiri aja buat per masing-masing keterangan dari ukurannya ya. Ini biar dia lebih rapi saat nanti teman-teman save. Itu oke, sudah full define, aman ya. Langsung kita lanjut ke selanjutnya. Yang C, oke. Ini udah mulai cukup kompleks ya teman-teman untuk yang C ini, C, D dan juga E ya. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin harus dipercepat ya biar nanti bisa mempersingkat waktu juga. Oke, kita lanjut langsung ke C. Di sini kita hapus lagi aja. Oke. Kita lihat di sini dia gambar kasarnya dia ada bangun persegi panjang ya dari sini. Lalu setelah itu
di area atas ya, persegi panjang kanan kiri itu ada lengkungan-lengkungan dan tengahnya itu ada garis ke atas, baru ada lengkungan lagi. Itu. Oke, kita buat dulu teman-teman di sini. Dan teman-teman bisa menggunakan beberapa metode. Contohnya, teman-teman bisa menggunakan metode nanti teman-teman bikin, ini kan ada garis center nih. Nah, teman-teman hanya bikin bagian ini saja, yang kiri ini saja, yang kiri center line ini. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa mirror. Nanti ini hasil ini tuh langsung jadi bagian ini, bagian luarnya ya, yang ini, bangunan ini. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot yang namanya harus bikin satu persatu. Gitu. Cuma di sini aku coba ngasih tutorial ke teman-teman buat yang cara satunya lagi ya, dengan cara kita manual satu persatu. Itu tanpa menggunakan mirror dulu. Oke. Jadi kita pakai persegi panjang. Lalu di persegi panjang kita lihat ukurannya dulu. Dia 165 dan 80. Oke. 165 lalu tingginya 80. Oke. Lalu nanti ada ini lengkungannya, dia R25 jari-jarinya sama ini R25. Oke, kita sini dulu aja nggak apa-apa. Lalu bikin lagi. Oke, kalau udah kita smart definition dimension dia 25, lalu juga ini juga 25. Oke, lalu di sini teman-teman kita bikin garis ya ke atas gini. Oke, terus juga bikin lagi satu sama. Oke, kalau udah kita bikin lengkungannya. Oke, kalau udah silahkan di trim dulu biar dia nyatu dengan bangunannya. Kita trim. Oke, ini kita udah trim. Kita atur dulu dia ini panjangnya 25. Oke, panjangnya 25 berarti smart dimension dari sini ke sini kita kasih 25. Itu oke, sudah. Lalu panjang sini 20. Terus sini 20. Oke. Lalu apa lagi? Oke, tinggal kasih lengkungan-lengkungan di sini ya, belok-belokannya ini. Karena ini kan ada ini dia R5, lalu yang di bawah ini ada R12 dan juga R10. Ini kita bisa pakai namanya ini sketch fillet. Dari sini contoh. Tadi dia R5. Oke, bisa diatur sini parameternya 5. Oke. Oke, dia udah R5. Oke, kita tarik undur, lalu bagian bawah 12 sama 10. Oke, kita sketch fillet lagi. Kita atur 12. 12 dan 10. Oke. Oke. Sip. Oke, ini berarti ini masih ada yang belum ke define ya, yang bagian atas ini teman-teman. Nanti berarti ini kurang, ini sudah lengkungan, garis sudah, berarti ini kita coba kasih di sini. Lalu yes, oke, udah. Ini 19, ini kita hide aja kalau gitu. Oke. Oke, bagian luarnya teman-teman ini sudah full define ya. Sekarang tinggal bikin dalamnya, yaitu ada lingkaran, lalu ada lingkaran lagi, dan ini ada bentuk lengkungan-lengkungan lagi ya, gitu. Seperti kincir ya ini bentuknya. Oke, kita
Kita mulai dari yang atas dulu, teman-teman. Jadi ini ada di center pointnya sini, lingkarannya ada dua. Ya, yang pertama itu 13, lalu yang kedua itu 24. Oke, kita coba dulu. Begitu. Ini senternya. Kita langsung ke sini, circle. Kita bikin sama dan yang kedua. Oke, kita masukkan tadi. Yang pertama adalah 13. 13. Lalu yang kedua itu 24. Oke, ini sudah. Lalu nanti teman-teman kalau misalnya teman kesusahan bisa dikasih center point ini teman-teman. Ini tuh buat bisa bantu teman-teman menandai. Contoh, teman-teman nanti bagian tengah sini kan nggak tahu nih. Ini tengahnya mana yang di sini ya kan? Kamu bisa minta bantuan dari center point sini. Nah, saya dari sini, tengah dari sini lingkaran, dia lurus. Nah, ini ke tengah kan pas. Nah, jadi dengan ini teman-teman bisa dapat garis bantunya ya. Ini garis bantu garis tengahnya di sini. Kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi biar mempermudah teman-teman, nanti kasih sini aja buat center line-nya. Tuh. Oke, lingkaran satu sudah. Lalu yang kedua, dia ukurannya 18 dan 11 ya. Emang yang kecil 11, yang gede 18. Oke. Seperti tadi. Sini. Sini. Oke, kalau sudah smart dimension ini 11 dan yang gede di 18. Oke, sudah yang lingkaran sini. Lalu kita lanjut ke yang bagian kiri ini. Nah, di sini patokannya adalah jaraknya untuk lingkaran ini dari senternya lingkaran ini. Dia dari garis tengah itu 40 dan jaraknya dari bawah sini dia 40. Caranya gimana, teman-teman? Nah, teman-teman bisa bikin lingkaran dulu satu aja. Gini. Nah, nggak apa-apa, gini dulu. Nah, kita menggunakan Smart Dimension. Kita bantu di tengah. Klik sama sini. Nah, ini teman-teman. Tadi berapa? 40 ya. Jadi, oke. Lalu bawahnya juga 40. Berarti Smart Dimension lagi. Dari klik tengah ini, lingkaran ini, ke bawah sini. Bentar, maaf. Oke. Kita ulangi lagi. Jadi dari sini ke sini dia 40. Lalu di klik lagi teman-teman. Berarti dari ini dia ke bawah sini. Ya, dia juga 40. Oke. Jadi udah pas ini, teman-teman. Baru teman-teman bikin lingkaran-lingkaran yang lainnya. Karena dia akan mengikuti. Itu, teman-teman. Oke, berarti ada 3 tambahan lingkaran. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat berapa aja, 12, 23. Kita coba dulu di sini. Smart Dimension. Oke, sini. Yang pertama itu 12. Lalu yang kedua itu 23. Oke. Lalu yang keempat 30 dan 40. Oke. Ini 30. Lalu yang satunya di 40. Oke. Sudah aman bagian lingkaran kiri. Tinggal yang bagian kanan ini seperti kincir ya. Kayak kita lihat di sini ada dua gini ya, teman-teman. Oke. Buat caranya gimana? Ini juga ada beberapa cara ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung pakai ini. Strike slot ini. Jadi langsung tumpuk ke bentuknya satu vertikal, satu horizontal, lalu digabung. Itu bisa. Kalau teman-teman mau pakai cara manual, itu bisa juga, teman-teman. Cuma nanti ini yang aku kasih, yang aku berikan, ini cara yang manual aja, teman-teman ya.
Jadi yang pertama, teman-teman, kita bikin dulu yang namanya lingkaran. Ini kayak lingkaran utamanya dulu, teman-teman. Lingkaran tengah. Jadi nanti lingkarannya akan dihapus kok. Gitu. Ini fungsinya buat apa? Buat tahu aja ini tengahnya. Itu. Ataupun kalau teman nggak mau pakai lingkaran ini juga bisa. Itu. Cuma kalau aku pakai aja. Atau bisa juga pakai nama ini. Bentar. Ini aku hapus dulu. Jadi di sini ada poin. Silahkan diklik aja poinnya. Lalu kita lihat di sini. Poin ke sini. Dia jaraknya adalah 42,50. 42,5. Oke. Lalu dari poin ini ke bawah berapa? 38. Oke. 38. Oke. Sudah dapat ini poin tengahnya buat dari ini. Lalu kita lagi keterangannya apa lagi? Oke, langsung bikin longgoran ini, teman-teman. Nah, caranya gimana? Biar teman gampang. Yang kan dapat nih, teman-teman. Jaraknya sini, sini kan. Kita bisa pakai dulu yang namanya kita gunakan center line. Ya. Ini ke sini. Lalu berarti nanti ini ke sini juga. Oke. Lalu center line lagi. Ini ke kiri dan ke kanan. Kiri ke kanan. Oke. Lalu kita smart dimension. Kita atur. Dia panjangnya berapa? Kita lihat dulu. 30, 30 dan 30. Oke. Kita atur sini 30. Lalu juga yang garis sini itu 30. Oke, kita lihat ini kurang lurus ya, teman-teman sini. Nah, kita bisa akali dengan gini. Karena ini 30, berarti tempat sini harusnya 15. Gitu, biar dia center. Nah, ini gitu juga sebaliknya. Berarti yang di sini dia harusnya 15 juga yang center line-nya. Yang bagian sini. Oke, kalau udah bisa di delete aja 15 ini. Oke, ini udah tengah ya, teman-teman. Udah ke tengah, kita berikan lingkaran ya, teman-teman. Buat yang bagian sini. Lalu ini jalurnya. Jalur satu buat tanya. Oke, main dengan bagian yang ya udah, aktif. Oke, mention. Oke, ini sudah di Smart Dimension. Lalu kita lihat lagi di sini. Untuk keterangannya 30, 30. Lalu sini ke sini sudah. Cuma ini masih under define ya, teman-teman. Kita coba definisikan dulu apa aja kira-kira yang kurang. Panjangnya ini mungkin. Oke, tinggal yang bagian sininya aja. Kira-kira apa ya? Lihat dulu. Apakah jarak dari sini ke sini? Oke, jarak sini ke sini. Lalu berarti yang satunya jarak ini ke center. Oke, benar. Jarak ini ke center. Oke, kalau udah, mungkin kalau sekarang nggak mau banyak-banyak banget di sini, bisa di hide aja. Kalau kita sesuai dengan modul ya, karena di modul nggak ada keterangan yang sini. Cuma sebagai tambahan aja. Tuh. Oke, ini sudah jadi ya, teman-teman. Untuk desainnya, sketchnya sudah full define ya, dan juga sudah sesuai dengan apa yang ada di modul. Itu teman-teman. Oke, habis itu kita langsung ke poin selanjutnya. Oke, selanjutnya pada poin D. Ini sekarang kita akan membuat, kalau dari yang dilihat ya di sini teman-teman, ada
beberapa bangun datar ya, dimana ini ada segitiga ya teman-teman. Lalu sini juga ada persegi panjang yang di dalam dulu ya, dimana dia memiliki lebar itu 68 mili, lalu juga panjangnya itu 83 teman-teman. Nah, lalu di luarnya juga masih ada, ini kayak membentuk persegi panjang di dalam persegi panjang ya teman-teman. Jadi yang luar itu dia lebarnya itu 80 mili dan panjangnya tetap sesuai 83 mili. Itu teman-teman. Nah, nanti dari persegi panjang itu digabung dengan segitiga tadi. Nah, jaraknya yang nyambung ini dia sebanyak 12 mm. Jadi nanti total keseluruhan panjangnya dari ujung kiri persegi panjang sampai dengan ujung kanan yang segitiga itu 150 mm gitu. Lalu juga ada lingkaran di tengah, lalu juga ada bangunan yang lain di mana juga yang bagian kanan segitiga ini dia ada kemiringannya ya teman-teman. Ini 51,03 derajat. Kayak gitu. Oke, kita melama-lama lagi. Kita langsung membuat sesuai dengan yang ada di modul tersebut. Ya teman-teman, jadi ini untuk proyek sementara ya. Jadi sudah dibuatkan untuk bagian persegi panjangnya yang dalam itu tadi lebarnya 68, lalu dengan panjangnya konstan ya sama 83. Lalu untuk yang bagian luar persegi panjangnya dia beda di lebar saja, di mana lebarnya lebih besar sebenarnya 80 mili itu. Jadi ini juga sudah dibuatkan juga untuk jaraknya ya teman-teman, antara dari persegi panjang yang dalam dengan persegi panjang yang di luar itu sebesar 12 mili. Itu. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk proses selanjutnya. Ya teman-teman, ini udah selesai tahap pertama pembuatan yang persegi panjang ya teman-teman. Jadi udah sesuai dengan yang ada di modul, dimana di panjangnya udah ya, terus kita nambahkan lingkaran. Ini lingkarannya udah sesuai dengan tadi panjangnya. Jaraknya dari lingkaran ke ujung kiri atas persegi panjang itu 41,5. Kita lihat sesuai. Lalu juga di lingkaran ini ke bawah 34 kita cek. Oke, dari lingkaran ke bawah sini persegi panjang bagian dalam 34 sesuai. Lalu kita cek lagi ini R7. Lalu jaraknya dari yang lengkungan sini, lengkungan pertama, sini kita lengkungan pertama, ini lengkungan kedua. Lengkungan pertama ke ujung kiri atas persegi panjang dan lengkungan kedua ke tengah dari lingkaran. Ini 17,5 dan 24. Kita lihat. Oke, dari ini lengkungan pertama ya ke ujung persegi panjang sini 17,5, lalu lengkungan kedua ke tengah-tengah di sini dari lingkaran ya, senternya lingkaran ini 24 gitu. Nah,
Cara dapat centernya teman-teman di sini. Jadi teman-teman waktu tadi bikin awal-awal persegi panjangnya, teman-teman langsung ini ke poin sini teman. Jadi teman setidaknya bisa dapat titik tengahnya dulu. Kalau teman-teman udah dapat titik tengahnya, itu akan lebih mempermudah teman-teman dalam meng-sketch ya. Jadi teman kalau mau matok-matokin kayak ini harus lurus harus bagaimana. Nah, itu teman-teman bisa menentukan dulu titik poin tengahnya. Gitu. Oke. Ini lalu setelah ini kita akan lanjut ya ke bagian yang segitiga sini dan juga di sudut-sudutnya dan gabungan nanti digabungkan dengan persegi panjangnya. Oke, mari kita lanjut. Teman-teman ini udah selesai ya buat yang tadi yang segitiga. Tadi dalam proses memang cukup susah ya pada bagian derajatnya tadi. Cuma ini akhirnya sudah bisa. Jadi ini ya buat segitiga ini aku mau jelasin sedikit. Jadi untuk di modul ya, untuk panjangnya dari istilahnya garis penghubung antara segitiga dengan persegi panjang itu 12. Lalu juga ini penghubungnya juga 12. Itu. Nah, sini lihat, sini 12, 12 dan total panjangnya belum kita tambahin. Kita tambahkan dahulu untuk total panjangnya. Ya, teman-teman. Ini sudah selesai ya pada bagian segitiga. Jadi seperti yang sudah dilihat di sini. Kita lihat di modul dulu, teman-teman. Jadi untuk panjang, jaraknya penghubung antara persegi panjang dengan segitiga itu 12 ya. Sini juga 12. Kita cek. Ini 12 dan sini juga 12. Lalu juga di sini untuk jarak dari ujung atas ya, lengkungan ketiga ke bagian garis tegak lurus segitiga itu 20,85. Lalu juga ini jarak yang antara garis miring dan juga garis datar segitiga itu 25,78. Kita cek 20,85 ya. Lalu juga di sini 25,78 ini tariknya. Ini jaraknya. Lalu juga ini saya tambahin juga ini untuk panjangnya 20 ya, sesuai panjang 20. Lalu derajatnya, kemiringannya dari bangunan ini itu 51,03 derajat ya, 51,03 derajat. Lalu untuk panjangnya karena di modul nggak ditambahkan tapi saya tambahkan aja, ini jadinya 87 mili gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke modul atau ke bagian selanjutnya. Oke, kita masuk ke poin E ya teman-teman, ini poin terakhir. Jadi ini ada bangun ya, seperti kalau kita lihat dari kasarannya bangun persegi panjang ya. Lalu juga nanti sini ada garis lengkung ke atas, ke bawah dan ke atas lagi, lalu ada garis lengkung lagi. Gitu oke.
Kita pertama berarti yang harus dibuat adalah persegi panjangnya dulu dengan ukuran 160 kali 40. Oke, gitu. Kita bikin dulu. Sini smart 160 juga dengan 40. Oke, ini sudah. Lalu teman-teman kita lihat di sini di luarnya. Jadi bagian sini kepotong ya, kepotong sebanyak 10 mili, teman-teman. Gitu. Oke, berarti dan di sini dia juga kepotong. Sini 40 kan. Lalu ini dia 30 mili dari jarak sini ke sini. Ininya tetap sama di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah pada bagian yang ini kita potong. Ini serah dulu aja. Misalnya kita di segini aja. Oke. Kita bisa trim. Kita trim. Berarti ukurannya menghilang ya. Berarti ini kita tambahin sini aja. Ini ke sini. Oke. 160. Lalu jaraknya ini tadi dia 10. Oke. Dia 10. Sudah. Lalu ini ya. Ada keterangan 40. Oke. Oke, sudah definisikan yang bagian bawah ya. Lalu kita lanjut bagian atas dulu. Ini dia ada lingkar lagi. Kita berarti di sini ya teman-teman. Kita kasih tangan arc sembarangan dulu aja. Dia R20. R20. Lalu setelah itu kita trim bagian sini ya. Kita trim dan teman-teman bisa ganti kalau butuh tetap garis ke center line aja. Itu. Oke. Ini sudah, ini 20. Dan kita lihat sini itu ada garis lagi teman-teman sebenarnya. Jadi nggak langsung ke sini. Berarti nanti ini kepotong. Oke. Ini kepotong berarti ya teman-teman. Oke. Berarti gini. Kita berikan lagi di sini. Buat pemotongnya. Lurusin dulu dan dia ke sini. Oke. Lalu kita trim yang bagian atas. Oke, udah kita trim. Kita lihat lagi di sini. Oke. Ini masih under define center line-nya. Kita taruh ke sini aja. Oke. Lalu setelah itu panjangnya apakah ada keterangannya di sini? Kayak masih belum ada keterangan. Ini berarti panjangnya dari sini ke itu oke. Dari sini ke sini itu 30. Oke, sudah. Berarti kita nggak perlu center line di sini, teman. Cukup yang atasnya aja buat patokan dari ukuran asli totalnya ya, yang lebarnya itu 40. Oke, lalu kita lihat lagi. Di sini kita mulai ada belok-belokan ya teman-teman. Ada juga beberapa cara teman-teman bisa gunakan ini, teman-teman, ke center point arc ataupun 3 point arc itu bisa teman-teman. Cuma kalau aku di sini pakainya caranya kita bikin kotak dulu atas bawah gitu. Nanti baru kita satu-satu di ini sketch fillet. Jadi kita bentuk seperti ini teman. Dia kotak gini.
lalu dia ke bawah sini, kayak seperti itu. Nanti kalau udah, kita trim bagian tengahnya sini. Oke, lalu kita kasih jarak dulu teman-teman, dari ini ke sini dia itu 20. Oke, lalu ini ke sini apakah ada keterangannya, kita lihat nggak ada. Oke, kalau udah kita bikin colokannya dulu ya teman-teman. Jadi kita pakai sketch fillet di sini itu 10. Oke, lalu ini kita pakai tangan arc sini. Oke, dan nanti ini kita hapus garisnya sini, kita ganti dengan center point. Oke, ini ada 10, 15. Oh, maaf, ini masih ada garis lurus ternyata. Saya lihat. Ini berarti sini dulu. Oke. Ini dia kepanjangan. Ini disesuaikan dulu garisnya. Kita tangan. Oke, pasin dulu. Sudah pas. Ini garis. Oh, ini di ini dulu aja teman-teman. Kita trim. Oh, ini karena ini garisnya misah ya. Hanya di satu. Jadi kita dari sini. Oke. Udah. Ini R10. Lalu buat yang di sini dia R15. Oke, sudah. Lalu setelah itu buat yang belakang sini dia R10. Kita fillet arc lagi. Oke, potong. Lalu di sini, oke, ini kayaknya masih kependekan ya teman. Jadi kita geser aja. Dia midpointnya. Oke, ini sudah R10. Lalu setelah itu bagian sini dia R5 dan R3. Sini berarti ya. Kita ketik dulu R5. Oke. Lalu R3 kita taruh ke sini, ke ini. Oke. Oke, ini sudah hampir jadi teman-teman. Ini buat kita pisahin dulu. Oke, ini udah hampir jadi lekukan-lekukannya. Udah, ini tinggal, ini kan masih biru nih, dia masih menandakan bahwa dia masih under define teman-teman. Nah, yang belum berarti kita ini jaraknya dari ujung ke masing-masing poin. Ya, contoh sini kita kasih smart dimension, kita kasih ya teman-teman, berarti dari titik sini di sini dia ke titik ini. Berapa dia? 90. Oke, 90. Lalu lagi ya, titik ini ke bagian titik ini berarti teman-teman. Dia di 100. Oke. Lalu setelah itu titik pojok lagi sini ke tengah dari circle ini. Dia itu berapa nih? 125. Oh, pas ternyata. Nih 125. Oke. Dan ini sudah full define semua ya, teman-teman. Ini sudah sesuai dengan yang di modul ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri aja di
gadget atau perangkat masing-masing dari teman-teman sekalian. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa aku sampaikan. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.